Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Dwi Fitri Wiono di acara kajian filsafat tetap pada media Nusantara Media. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas kaitan dengan pengantar filsafat ilmu. Sebagaimana lazimnya dalam proses perkuliahan, sebelum kita masuk ke dalam kajian-kajian filsafat ilmu, maka yang kita bahas adalah bagaimana struktur atau rancangan kajian mata kuliah filsafat ilmu untuk satu semester ke depan. Yang pertama, pada tema-tema yang pertama, kita akan membahas kaitannya dengan bagaimana positioning dari filsafat ilmu. Tentu berbicara mengenai positioning dari filsafat ilmu, maka harus kita dudukkan kembali kajian-kajian yang beririsan dengan filsafat ilmu. Nah, ada beberapa aspek nanti yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kaitannya dengan filsafat. Yang kedua, kita akan mengkaji kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Setelahnya kita akan mengkaji bagaimana positioning dari filsafat ilmu pengetahuan. Kajian filsafat secara umum, hal-hal yang kita bahas adalah berkaitan dengan apa itu definisi filsafat, bagaimana ruang lingkup filsafat, bagaimana hubungan atau relasi filsafat dengan ilmu pengetahuan, bagaimana relasi filsafat dengan agama, bagaimana relasi filsafat dengan seni, dan bagaimana para ilmuwan atau filosof dalam mengkritik metode-metode dalam filsafat yang di akhir nanti akan saya jelaskan. Nah, berikutnya hal yang kita bahas adalah berkaitan dengan filsafat ilmu pengetahuan. Nah, filsafat ilmu pengetahuan, hal-hal yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan seperti apa kajian-kajian filsafat ini dalam konteks konsep ilmu pengetahuan. Berikutnya dalam konteks filsafat ilmu pengetahuan. Terus yang setelahnya kita akan membahas kaitannya dengan ruang lingkup filsafat ilmu pengetahuan. Nah, tentu sebagaimana tradisi dalam kajian-kajian filsafat, ketika kita membahas positioning dari filsafat ilmu pengetahuan, hal yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan pendekatan-pendekatan dalam mengkaji ketiganya. Yaitu yang pertama dari aspek ontologi ilmu pengetahuan, yang kita bahas kaitannya dengan klasifikasi dan hierarki ilmu pengetahuan, hukum kausalitas, aliran-aliran dalam filsafat ontologi, dan seterusnya. Kemudian pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji hakikat ilmu pengetahuan adalah berkaitan dengan epistemologi atau teori-teori ilmu pengetahuan. Nah, maka poin-poin yang akan kita bahas adalah kaitannya dengan sumber ilmu pengetahuan, metode ilmu pengetahuan, dan kebenaran ilmu pengetahuan. Setelah kita membahas aspek ontologi ilmu pengetahuan, epistemologi ilmu pengetahuan, kemudian kita akan membahas tentang kaitannya dengan aksiologi atau etika ilmu pengetahuan. Bagaimana etika, moralitas, dan norma dalam ilmu pengetahuan, bagaimana pentingnya atau tanggung jawab dari seorang ilmuwan terhadap ilmu pengetahuan, dan juga aliran-aliran dalam filsafat aksiologi atau dalam filsafat ilmu pengetahuan. Tentu sebelum kita membahas tentang aksiologi, di aspek epistemologi sebelumnya, kita akan banyak mendalami kaitannya dengan bagaimana pengertian dari logika, berpikir logis, terus juga syarat-syarat kesimpulan suatu pengetahuan dikatakan sahih atau benar itu yang seperti apa, maka itu harus diperdalam sebelum kita masuk ke dalam aspek-aspek apakah ilmu pengetahuan itu punya dimensi-dimensi value atau nilai, ataukah ilmu pengetahuan itu terbebas dari value atau nilai. Tentu ini menjadi kajian tersendiri dalam kajian ilmu filsafat ilmu yang masuk dalam kajian pertemuan awal, yaitu tema tentang ontologi dalam filsafat ilmu pengetahuan. Berikutnya yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Ini penting untuk dikaji bagi para mahasiswa agar nantinya ketika kita membahas terkait dengan aspek-aspek seperti apa pendekatan-pendekatan dalam filsafat ilmu, kita akan mengetahui seperti apa rentangan sejarah ketika para filosof menggunakan ilmu pengetahuan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, diawali dari bagaimana bangunan ilmu pengetahuan pada era prasokratik dan juga era sokratik,
di mana pada era Yunani kuno ini bangunan ilmu pengetahuan tentu menjadi pondasi dasar yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan pada fase-fase selanjutnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangunan ilmu pengetahuan pada era Sokratik lebih banyak berdimensi aspek-aspek kosmologi, bagaimana alam semesta ini dipersoalkan atau dipertanyakan, asal muasal dari alam semesta ini seperti apa, dan seterusnya. Nah, berikutnya sejarah filsafat ilmu pengetahuan masuk pada dimensi era skolastik, di mana pada era skolastik ini bangunan ilmu pengetahuan yang menjadi pondasi dasar dalam filsafat ilmu pengetahuan lebih banyak didominasi oleh bangunan-bangunan keilmuan yang bersumber dari ajaran agama atau yang bersumber dari kitab suci. Tentu ini menjadi khasanah tersendiri dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di era munculnya agama-agama besar seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, pada era setelah abad-abad skolastik, maka tema yang menjadi tawaran dalam konteks kajian filsafat ilmu adalah yaitu berkaitan dengan era-era Renaissance, di mana era-era Renaissance ini yang oleh beberapa para filosof dianggap menjadi sumber lahirnya ilmu pengetahuan, menjadi cikal bakal dari lahirnya ilmu pengetahuan, meskipun secara hakikat jauh sebelum masa Renaissance, terutama pada era Sokratik, sudah ada bagaimana bangunan-bangunan ilmu pengetahuan yang tentu ini berbeda dengan era lahirnya ilmu pengetahuan pada era pasca Renaissance. Setelah itu nanti kita akan membahas berkaitan dengan seperti apa perkembangan ilmu pengetahuan pada era modern, di mana dimensi-dimensi positivistik logis ini menjadi dominan pada perkembangan ilmu pengetahuan pada era modern ini. Nah, setelahnya kita akan membahas seperti apa bangunan ilmu pengetahuan pada pasca modern atau post modern, di mana kajian-kajian ilmu pengetahuan pada era postmodern atau beberapa kajian sering disebut sebagai filsafat kontemporer itu banyak mengkaji kritik terhadap metode-metode sumber-sumber pengetahuan yang itu muncul pada era-era modern. Tentu aspek-aspek sejarah atau historis tentang perkembangan filsafat ilmu ini perlu kita analisis secara kritis sebagaimana dalam kajian-kajian filsafat sebelumnya. Setelah kita membahas kaitannya dengan sejarah atau perkembangan filsafat ilmu pengetahuan, maka pada tema berikutnya kita akan membahas kaitannya dengan kebenaran ilmiah dan non-ilmiah. Seperti apa sesuatu ilmu pengetahuan itu dikatakan benar secara ilmiah, ataukah melalui metode-metode tertentu atau melalui sumber-sumber tertentu, ataukah yang menjadi kesahihan sebuah kebenaran ilmu pengetahuan itu justru berasal dari kebenaran non-ilmiah. Ini menjadi kajian penting bagi para mahasiswa, khususnya di era-era sekarang, bagaimana ilmu pengetahuan itu saling berinteraksi antara ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah dan juga ilmu pengetahuan yang bersifat non-ilmiah. Setelah kita mengkaji secara runtut berkaitan dengan ontologi dari filsafat ilmu pengetahuan, terus juga sejarah ilmu pengetahuan, dan juga bagaimana kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Setelah itu, pada tema yang keempat, kita akan membahas berkaitan dengan filsafat ilmu dari sisi seperti apa pemikiran filsafat ilmu pengetahuan di era modern itu dalam mempertanyakan atau mempersoalkan landasan atau sumber-sumber ilmu pengetahuan. Sebagaimana teori yang berkembang pada filsafat kontemporer, terutama dimunculkan oleh Edmund Gettier kaitannya dengan mempersoalkan teori ilmu pengetahuan yang sering disebut sebagai justified true belief, di mana justified true belief itu dikritik oleh Edmund Gettier, apakah metode bahwa suatu keyakinan yang terjustifikasi kebenaran melalui fakta-fakta empiris dan observasi itu apakah mampu menemukan sebuah kebenaran absolut dalam dunia ilmu pengetahuan. Tentu ini menjadi persoalan dan pertanyaan besar, di mana para ilmuwan atau para filosof kontemporer banyak merujuk pemikiran Edmund Gettier ini. Berikutnya, setelah kita membahas
dari sisi ontologi, historis, kebenaran ilmiah, dan juga mengkonstruksi atau mengkritik lahirnya metode-metode ilmu pengetahuan melalui teori Edmund Gettier. Maka berikutnya yang kita bahas adalah kaitannya dengan seperti apa filsafat Islam dalam memandang filsafat ilmu pengetahuan yang berasal dari Barat. Di bagaimana filosof Muslim dalam mengkritik ilmu-ilmu modern yang lahir pada era pasca Renaissance. Tentu ini menjadi topik menarik agar dimensi orientalisme atau pandangan-pandangan Barat terhadap Timur atau terhadap Islam itu mampu diseimbangkan dengan pemikiran-pemikiran oksidentalisme, yaitu bagaimana para pemikir Muslim dalam memandang ilmu pengetahuan yang bersumber dari Barat. Nah, di tema yang kelima ini nanti kita sebut dengan interrelasi antara Islam dan sains. Bagaimana persinggungan antara Islam dan sains yang banyak mendominasi dipandang sejarah peradaban Islam, di mana antara akal dan wahyu kerap menjadi sebuah perdebatan yang polemik, yang tentu ini butuh kajian-kajian tersendiri agar antara Islam dan ilmu pengetahuan itu berjalan secara beriringan dan mampu membangun sebuah peradaban. Tentu hal yang pertama kali dibahas adalah kaitannya dengan bagaimana mengembangkan epistemologi Islam. Mengapa epistemologi Islam? Karena dalam sejarah peradaban Islam, epistemologi ini kurang disentuh oleh para pemikir-pemikir atau ilmuwan Muslim. Nah, epistemologi Islam ini justru bersumber dan berkembang pesat justru pada era pertengahan atau pada era dinasti Abbasiyah, dan relatif ini redup pada era abad-abad pasca skolastik, yaitu sekitar abad-abad 14 sampai abad modern, abad ke-19 sampai 20. Nah, tentu ini menjadi sebuah kajian yang menarik bagi mahasiswa, khususnya di mahasiswa di bawah naungan Kementerian Agama, yang perlu dikaji dan didalami berkaitan dengan epistemologi Islam. Nah, setelah kita mengkaji tentang epistemologi Islam, maka berikutnya adalah kita akan banyak mengkaji kaitannya dengan seperti apa gagasan-gagasan besar dari para filosof Muslim. Nah, karena apa? Tentu muncul beberapa perbedaan-perbedaan antara bagaimana bangunan ilmu pengetahuan yang digagas oleh para filosof Muslim dengan para filosof Barat. Saya ambil contoh bagaimana Ibn Rushd dalam menelurkan sebuah epistemologi Islam yang dikenal dengan trilogi ilmu pengetahuan. Ada Bayani, Burhani, dan Irfani. Tentu ketiga konsep ini menjadi landasan dalam pembangunan epistemologi Islam yang banyak mempengaruhi peradaban Eropa. Nah, berikutnya setelah kita mengkaji bagaimana interrelasi antara Islam dan sains melalui konsep-konsep bangunan epistemologi Islam pada era-era keemasan atau Islam klasik, nah dilanjut dengan bagaimana gagasan-gagasan besar para filosof Muslim, maka tema berikutnya yang penting untuk dibahas adalah bagaimana gagasan-gagasan para mahasiswa dalam menyikapi problematika epistemologi Islam dan merancang sebuah gagasan besar untuk membawa peradaban Islam maju di era masa depan. Tentu ini dibutuhkan gagasan-gagasan besar oleh para mahasiswa Muslim, khususnya mahasiswa yang hari ini banyak mendalami seperti apa kajian-kajian ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Itu sebagai pengantar dari saya. Selamat menikmati kajian-kajian dalam filsafat ilmu ini. Tentu ini menjadi mata kuliah penting karena pada pertemuan ke depan dalam kajian filsafat ilmu ini kita tidak akan membahas dimensi filsafat ilmu pengetahuan hanya dari satu perspektif atau sudut pandang saja, tapi kita akan mengkaji dari banyak perspektif dan sudut pandang, terutama yang akan banyak membersamai dari filsafat ilmu adalah tentang epistemologi ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah dalam konteks kajian-kajian keislaman. Sekedar sebagai pengantar itu, kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, tetap dengan kajian filsafat ilmu. Selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.